Kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita. Kita ingin bersama-sama dengan anak cucu kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama seperti ini, di mana anak-anak dan cucu kita sekarang? Ya Allah, jangan dimasukkan orang tua itu ke dalam surga. Saya hari ini ya Allah ingin meminta pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Ramadan di samping sebagai bulan ibadah, saya juga menganggap Ramadan ini sebagai bulan keluarga. Kenapa saya katakan sebagai bulan keluarga? Karena ternyata di bulan Ramadan inilah kita merasakan betul kebersamaan dalam keluarga. Kalau di bulan-bulan lainnya, misalnya saja untuk makan, jarang kita makan bersama. Terkadang bapaknya makan di tempat lain, ibunya juga, dan anaknya. Tapi ketika Ramadan ini, keluarga itu seakan-akan kumpul bersama. Anak, cucu makan bersama ketika buka puasa, ketika sahur, merasakan betul kenikmatan berkumpul itu. Malah ada tradisi di antara kita yang dikatakan sebagai tradisi mudik, tradisi pulang kampung menjelang Idul Fitri. Mulai sekarang sudah banyak arus mudik itu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah agar Idul Fitri nanti kita akan bersama-sama menikmatinya dalam satu keluarga. Bahagia, senang berkumpul. Tapi persoalannya ialah, apakah kita masih bisa berkumpul nanti di akhirat dengan mereka? Di dunia barangkali kita bisa bersama-sama, kita tersenyum bahagia, kita berkumpul dalam satu rumah, makan bersama, kita bercanda dengan mereka, dengan anak, dengan cucu. Persoalannya ialah, apakah kita bisa berkumpul kembali dengan mereka nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini? Apakah kita masih bisa berkumpul dengan mereka di akhirat nanti, terutama dalam surganya Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu harapan kita semua sama. Kita ingin bersama-sama dengan keluarga kita. Kita ingin bersama-sama dengan anak cucu kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menarik kalau kita melihat firman Allah dalam surah At-Tur, di mana dalam surah At-Tur ini Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan bagaimana azab Allah kepada orang-orang kafir yang mendustakan Allah, diazab mereka di nerakanya Allah. Lalu setelah itu Allah menceritakan pula bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa di dalam surganya Allah. Dan di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wallazina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min shay'in kullu bi'im bima kasaba rahim." Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam At-Tur ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita dan keluarga ini bisa kembali bersatu, bisa kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, asalkan pertama kita sebagai kepala keluarga adalah kepala keluarga yang teguh dan istiqomah dalam iman. Lalu keteguhan dan keistiqomahan iman ini kita telurkan, kita sampaikan
Kepada siapa? Kepada anak cucu kita. Agar mereka ikut beriman dengan kita. Agar mereka ikut bersama-sama dengan kita di dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Disinilah barangkali korelasinya. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya, kalau kita tidak ingin masuk neraka bersama-sama dengan keluarga kita, jaga keimanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingat barangkali cerita seorang Nabiullah yang bernama Yakub alaihissalam dalam surah Al-Baqarah. Ketika Nabi Yakub alaihissalam dalam keadaan sakit, beliau menyadari sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sebentar lagi akan menutup mata. Beliau panggil anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya sudah kumpul bersama-sama, dipandang oleh Nabi Yakub satu persatu wajah anak-anaknya yang hadir itu. Karena dia sadar sebentar lagi akan meninggalkan anak-anaknya ini untuk selama-lamanya. Lalu Nabi Yakub mengajukan satu pertanyaan kepada anaknya. Pertanyaan itu singkat. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anak-anakku, setelah bapak nanti meninggalkan dunia yang fana ini, setelah bapak nanti meninggalkan kamu semuanya ini, apa anak yang akan kamu sembah setelah itu? Ketika bapak di dunia, ketika kita di dunia bersama-sama dengan anak cucu kita, barangkali anak cucu kita masih ibadah, masih sholat bersama-sama dengan kita, masih sholat di tempat lain ketika kita monitor mereka. Tapi ketika kita meninggalkan mereka, apakah mereka tetap ibadah? Apakah mereka tetap taat kepada Allah? Nabi Yakub tidak bertanya, apa yang kamu makan nak nanti setelah bapak meninggal? Tidak bertanya tentang apa yang kamu makan. Kenapa? Karena ini menyangkut kebersamaan nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berkumpul bersama-sama di masjid ini. Kita sholat berjamaah, kita zikir bersama di masjid ini. Pertanyaannya ialah, pada saat yang sama seperti ini, di mana anak-anak dan cucu kita sekarang? Di mana mereka sekarang ini? Apakah mereka masih tertidur, terlena? Apakah mereka setelah tadi sahur, mereka tidur, kemudian tidak sholat? Ataukah mereka setelah sahur, mereka pergi bersama dengan teman-temannya, kebut-kebutan? Atau di mana mereka sekarang ini? Andaikan kita punya anak yang sudah dewasa barangkali, ya alhamdulillah kalau ibadahnya. Tapi kita pun tetap selalu mengingatkan mereka. Saya berupaya setiap waktu sholat mengingatkan kepada anak, "Nak, sudah sholatkah?" Meskipun jauh, tetap diingatkan. Supaya apa? Sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk mengingatkan kita agar mereka tetap ibadah. Jangan sampai kita yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 itu. Janganlah sampai kata Allah, mereka itu meninggalkan zuriatnya. Zuriat yang mana? Zuriat yang lemah. Khafu alaihim, kata Allah, hendaknya mereka khawatir kalau meninggalkan zuriatnya, zuriat yang lemah. Tidak hanya lemah ekonominya, tidak hanya lemah pendidikannya, tidak hanya lemah fisiknya, tapi lemah imannya. Banyak kita saksikan teman-teman kita ketika orang tuanya masih hidup, ibadahnya baik. Ketika orang tuanya masih ada, ibadahnya bagus. Tapi ketika orang tuanya meninggal dunia, malah terkadang ada yang sampai pindah agamanya. Tentu hal ini sangat memprihatinkan kita bersama. Terlepas dari hadis ini sahih apa tidak, diceritakan ketika di yaumil mahsyar nanti, selesai perhitungan amal ibadah, ada orang tua yang akan masuk ke dalam surga. Ketika orang tua ini akan masuk ke dalam pintu surga, ada yang berteriak di neraka, "Ya Allah, jangan dimasukkan orang tua itu ke dalam surga. Saya hari ini ya Allah ingin meminta pertanggungjawaban." Orang tua yang akan masuk surga tadi ditahan oleh Allah, lalu apa? Dipertemukan dengan orang yang protes di neraka itu. Lalu ditanya, "Kamu siapa?" "Saya ya Allah, anak dari bapak ini. Anak dari bapak yang akan masuk surga ini. Ya Allah, saya ketika di dunia saya tidak pernah diajarkan
bagaimana mengenalmu, bagaimana mengenal agamamu, bagaimana ibadah kepadamu. Sementara orang tua saya hari-harinya diisi dengan ibadah, sementara orang tua saya diisi hari-harinya dengan zikir kepadamu, sedangkan kami anak-anaknya disia-siakan, anak-anaknya tidak pernah diberikan pelajaran-pelajaran agama, dia tidak pernah diajak untuk ibadah. Kami tidak mengenal kamu ya Allah, kami tidak mengenal agamamu, kami tidak bisa beribadah karena orang tua kami tidak mendidik kami untuk ibadah. Lalu ditanya kepada orang tua tadi, benarkah yang demikian? Benar ya Allah. Kalau begitu, kamu dan anakmu masuk dalam neraka bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita bukan keluarga yang seperti itu. Semoga anak itu bukan anak kita, dan orang tua tadi bukan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Allah dalam surah At-Tur ayat 21 ini mengingatkan kepada kita bahwa kita masih bersama-sama dengan keluarga di dunia ini sepanjang kita mampu mendidik anak keluarga kita, istri kita dalam keimanan. Karena itu, mari kita sama-sama tanamkan keimanan ini kepada keluarga kita, tanamkan keimanan ini kepada anak cucu kita, agar mereka bersama-sama dengan kita di dunia ini. Mungkin kualitas keimanannya tidak sama, tetapi Allah tetap memberikan rahmatnya untuk tetap mengumpulkan keinginan kita bersama. Mudah-mudahan Ramadan ini selalu mengingatkan kepada kita, tidak hanya sebagai bulan ibadah, tapi juga ada bulan peningkatan kualitas keluarga kita dalam keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang cahaya mata, dan menjadi anak yang pemimpin orang-orang yang bertakwa. Demikian dan sekian dan upaya kita untuk saling ingat mengingatkan di antara kita semua. Hilaf salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.